Saudara, Dirjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan tinjauan langsung terhadap pelayanan KPPN di Sumatera Barat. KPPN diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal dan meningkatkan kinerja sesuai tuntunan reformasi birokrasi yang dimulai sejak tahun 2007 lalu. Dirjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki lebih dari 24.000 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai ujung tombak, kantor pelayanan pembendaharaan negara KPPN harus terus melakukan pembenahan dan optimalisasi terhadap pelayanannya. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Marwoto Harjo Wiryono, melakukan tinjauan terhadap pelayanan di KPPN Padang. Kunjungan ke KPPN Padang ini dalam rangka memastikan apakah seluruh KPPN di Indonesia sudah memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal. KPPN kini dalam pelayanannya berbasis internasional dengan 3 sistem pelayanan langsung, yakni front, middle, dan back office. Seluruh satuan kerja diminta dapat meningkatkan kinerja, baik APBN maupun satuan kerja secara keseluruhan. Ini merupakan program yang sedang kita galakkan untuk melihat apakah KPPN seluruh Indonesia itu telah melaksanakan pelayanan terbaiknya untuk satker-satker. Sebagaimana kita ketahui, kita memiliki lebih dari 24.000 satker seluruh Indonesia. Dan KPPN ini merupakan ujung tombak proses penganggaran khususnya untuk pencairan. Dan kita selalu meningkatkan berbagai bentuk pelayanan, diantaranya seperti kita lihat, kita membangun kantor ini berdasarkan bentuk-bentuk layanan yang terstandar secara internasional. Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara KPPN Padang, Subur Baharyanto, menyampaikan sebagai tolak ukur pelayanan yang maksimal dan optimal pihaknya memberikan penghargaan kepada 10 satker berdasarkan kinerja. Hal ini untuk memberikan semangat satuan kerja dalam memberikan kinerja yang baik. Selain itu, KPPN Padang juga meluncurkan program sistem pelayanan cepat, yakni Prospek, di mana pelayanannya bebas dari antrian. Di pelayanan ke depan kita selalu berupaya untuk meningkatkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Antara lain kita memberikan penghargaan kepada satker yang di dalam pengelolaan keuangannya itu baik, sehingga memacu teman-teman satker yang lainnya untuk berpacu untuk yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Dari 24.000 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, diharapkan KPPN dapat lebih memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan SOP yang berlaku, sekaligus layout pelayanan yang optimal baik front, middle, dan back office. Aditya, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan pembahasan bersama DPR terkait anggaran pendapatan belanja negara perubahan APBNP tahun 2014. Pembahasan meliputi mendengarkan masukan pemerintah untuk memotong dan menunda anggaran belanja kementerian dan lembaga terhadap membeludaknya konsumsi subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Konsumsi bahan bakar minyak BBM terus membengkak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama Kabinet mengajukan anggaran perencanaan belanja negara perubahan APBNP tahun 2014 dengan menunda sementara ataupun memotong anggaran belanja kementerian dan lembaga. Membengkaknya subsidi BBM dikarenakan volume konsumsi akan BBM yang terus membludak. Dirjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Marwoto Harjo Wiryono, saat meninjau KPPN Padang menyampaikan subsidi BBM tahun 2013 mencapai 300 triliun rupiah. Hal ini menjadi dasar Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyampaikan APBNP tahun 2014 kepada DPR. Faktor lain yang menyebabkan membengkaknya subsidi BBM yakni nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar dan naiknya harga minyak mentah dunia. Saat ini Kementerian Keuangan tengah menggelar jajak pendapat dengan DPR APBNP tahun 2014 terkait perubahan pemotongan belanja terhadap kementerian dan lembaga. Uang yang masuk kepada negara relatif tetap, sedangkan pendapatan pajak dan ekonomi cenderung turun. Dalam konteks subsidi, sekarang ini memang subsidi BBM meningkat dengan cukup kuat. Beberapa faktor yang menentukan adalah karena melemahnya rupiah kita terhadap dolar. Yang kedua karena volume konsumsi BBM itu tidak bisa dibatasi.
Sehingga kemudian kalau volumenya makin banyak, sehingga subsidinya akan semakin besar. Kenapa muncul subsidi? Karena ongkos yang digunakan untuk memproduksikan BBM itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual yang dilakukan di pasar. Karena apa? Karena memang harganya diset oleh pemerintah. Nah, dengan demikian sekarang ini yang sedang diajukan di DPR adalah mengajukan perubahan pemotongan belanja. Karena uangnya yang masuk relatif tetap dan bahkan karena kondisi ekonomi menurun, penerimaan pajak turun. Oleh sebab itu, belanja subsidi yang naik itu harus diimbangi dengan penurunan belanja yang lain. APBNP tahun 2014 kini sedang dibahas Kementerian Keuangan bersama DPR dengan agenda mendengarkan masukan dari pemerintah terkait pemotongan dan penundaan anggaran belanja kementerian dan lembaga. Aditya, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat.